Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami adalah gabungan dari kelompok 2 dan 5 dari kelompok kognitif kelas 2G. Saya sendiri Fasyarana Fahmi sebagai tester. Saya Fitlah Obar Putri dengan IMAHIR 242 sebagai timekeeper. Saya Naurizani Ranadifa dengan IMAHIR 231 sebagai tester. Saya Tamarani Muhammadi dengan IMAHIR 249 sebagai pengamat. Saya Lutful Hakim dengan IMAHIR 241 sebagai pengamat. Saya Sarah Salah Fatihah dengan IMAHIR 237 sebagai videografer. Saya Raffi Aziza dengan IMAHIR 245 sebagai videografer. Saya Agnes Salihat dengan IMAHIR 247 sebagai timekeeper. Pada hari ini akan melakukan eksperimen yaitu block tapping test. Jadi block tapping test itu menyusun balok dengan bentuk berbeda dan warna berbeda dalam waktu yang singkat. Jadi block tapping test ini akan menguji working memory pada seseorang. Jadi pada eksperimen kali ini kita akan melakukan block tapping test dengan perbandingan dua subjek, yaitu yang pertama sebagai subjek seni tari, yang kedua adalah subjek dengan bakat yaitu seni rupa atau seni visual. Baik, mungkin boleh perkenalan dulu dari sini. Izin memperkenalkan diri, nama aku Priska Amalia Putri. Di sini aku sebagai subjek seni rupa atau seni visual. Memperkenalkan diri, aku Evelina. Di sini aku sebagai subjek seni tari. Jadi pada eksperimen kali ini kita akan membuktikan apakah adanya perbedaan visual sketchpad dari subjek seni rupa dan juga seni tari melalui block tapping test dan juga working memory mereka. Sebelumnya makasih udah nyempetin waktunya buat ikut eksperimen kita kali ini. Jadi aku mau perkenalkan dulu, aku Naura sebagai tester, Aku Afifah sebagai timekeeper. Lutfi sebagai pengamat. terus ada Eca juga sebagai dokumentasi. Boleh perkenalan dulu Kak? Oh ya, aku Evelina dari kelas 2. Oke. Jadi eksperimen kita kali ini tuh judulnya block tapping test. Jadi nanti aku sebagai tester tuh bakal ngurutin beberapa blok. Itu ada kubu sama balok di sini. Terus nanti kamu dikasih waktu beberapa detik buat memperhatikan urutannya. Kalau udah waktunya habis misalnya, nanti aku ambil lagi, aku susun ulang. Maksudnya aku acak dulu. Terus nanti kamu diminta buat nyusun baloknya tadi sesuai urutan yang sebelumnya. Paham nggak? Nah, nanti bakal aku kasih tahu kalau kamu dikasih waktunya berapa detik buat memperhatikannya. Terus ada yang mau ditanyain dulu? Langsung mulai aja ya. Ke soal pertama.
Terima kasih. Baik, pertama-tama aku mau mengucapkan terima kasih udah datang ke eksperimen kita. Jadi ini eksperimen sesi kedua. Nah, pertama-tama aku mau kenalin diri aku dulu. Nama aku Rifasya dari kelas 2B sebagai tester kamu. Aku Tamara Danung dari kelas 2G sebagai kamar. Aku Agnia sebagai timekeeper dari Lali juga. Kemudian selanjutnya ini ada Rafa sebagai kameramen kita. Baik, jadi kali ini kita akan mengadakan block typing test. Tapi sebelum kita mulai, boleh kenal dulu dari nama dan kelas. Oke, perkenalkannya nama aku Priska Malia Putri dari kelas 2B. Oke, baik, Priska. Jadi hari ini Priska kita akan menggunakan yaitu block typing test. Jadi block typing test itu apa? Jadi intinya nanti kita akan menyusun sebuah balok di hadapan kamu, dan kamu nanti kita beri waktu beberapa detik untuk mengingat susunan balok tersebut. Nanti setelah waktunya habis, aku tarik lagi dan aku acak secara random gitu ya, dan kamu nanti harus menyusun ulang si blok-blok tersebut seperti yang aku contohin di awal. Oke, udah jelas belum? Jelas. Oke. Baik, aku kasih 15 detik untuk mengingat susunan. Dimulai dari sekarang. Oke, baik, selanjutnya ini nggak akan di waktu, jadi kamu susun sesuai yang kita tahu. Boleh? Ya, langsung aja. Oke, udah. Baik, terima kasih sudah mengikuti eksperimen pada hari ini. Eksperimen sudah selesai. Terima kasih banyak. Untuk sedikit reward ya, kita ada bingkisan. Terima kasih sudah menjadi objek kami. Baik, jadi kami telah selesai melakukan eksperimen pada hari ini. Kemudian kesimpulan dan hasil dari eksperimen hari ini adalah sebagai berikut. Baik, sekarang kita akan melihat hasil eksperimen dari block tapping test yang sudah dilakukan.
Di sini kita sedang melihat hasil dari block tapping test oleh partisipan if. Di sini kita melihat bahwa dari soal nomor 1 hingga nomor 4 cenderung betul semua. Namun di soal nomor 5 if memiliki dua kesalahan, yaitu di kesalahan pertama dan kesalahan keempat. Dia tertukar. Kemudian selanjutnya dia juga melakukan kesalahan di soal nomor 7, yaitu pada soal kubus oranye dan kubus hijau serta balok oranye dan kubus biru. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa if sudah mulai kesulitan untuk mengingat benda-benda tersebut karena benda-benda tersebut sudah berjumlah yaitu 8. Nah, kemudian di sini di soal nomor 8 if sendiri masih memiliki cenderung benar. Di soal nomor 9 pun dia masih cenderung benar. Ia memiliki poin benar yaitu sekitar 6. Kemudian dia memiliki kesalahan yaitu sekitar 4. Nah, dari sini di soal nomor 10 pun if masih benar 1 poin. Nah, kemudian kita akan bandingkan dengan soal Priska. Nah, if sendiri ini sebagai subjek dari seni tari. Dan selanjutnya kita akan melihat hasil eksperimen dari subjek Priska. Subjek Priska ini sendiri memiliki jumlah benar yang cukup banyak di nomor 1 hingga nomor 8. Ia berhasil menjawab semuanya dengan benar. Namun di nomor 9 dan 10 ia cenderung banyak salahnya. Nomor 9 sendiri ia memiliki poin benar 2, sedangkan di nomor 10 ia salah semua. Dari sini kita dapat membuktikan teori bahwa manusia bisa mengingat hanya 7 plus 2 item. Karena bisa dilihat di soal nomor 9 dan 10, subjek Priska dan if cenderung kesulitan untuk menjawab semuanya dengan benar. Hal ini dikarenakan soal nomor 9 dan 10 memiliki 10 objek yang harus diingat dalam rentang waktu 10 detik. Berbeda dengan soal-soal sebelumnya yang paling banyak adalah 8 objek, di mana hal tersebut masih di batas bawah jumlah objek yang dapat diingat manusia, yaitu 7 plus 2 item. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa subjek dengan background seni tari memiliki kemampuan visual spatial sketchpad yang lebih optimal dalam mengingat banyak item, walaupun beberapa ingatan tersebut terkadang tidak akurat. Dapat dilihat dari hasil if di mana ia memiliki kesalahan dari soal nomor 5 hingga nomor 10. Dengan asumsi bahwa subjek if yang berlatar belakang seni tari terbiasa untuk mengingat banyak item sekaligus karena ia harus menghafal banyak gerakan dari tarian yang ia harus lakukan. Sedangkan pada subjek Priska dengan latar belakang seni rupa memiliki ingatan visual spatial sketchpad yang lebih akurat, namun kesulitan dalam mengingat banyak hal sekaligus. Dapat dilihat pada poin soal nomor 9 dan 10, Priska hanya benar 2 poin, sedangkan sisanya salah. Namun pada soal nomor 1 hingga nomor 8, Priska menjawab semuanya dengan benar, membuktikan teori bahwa Priska dengan latar belakang seni terbiasa mengasah kemampuan ingatan visual spatial sketchpadnya sehingga ia dapat mengingat hal-hal visual dengan lebih akurat, walaupun tidak dapat mengingat banyak item sekaligus. Baik, jadi itulah kesimpulan dan hasil dari eksperimen kita pada hari ini mengenai block tapping test yang menguji working memory dan membandingkan subjek antara subjek seni tari dan juga seni rupa atau seni visual. Baik, sekian eksperimen kita pada hari ini. Sekiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.